Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kepingin banget bulan Ramadan ini, ya Allah, bisa khatam Al-Quran. Tapi kondisinya bagaimana? Boro-boro bisa baca Al-Quran, kenal huruf aja, ya baru sekarang ini, baru tahu, oh ya alif lempeng, ba titik satu di bawah. Tapi semangat kepingin baca Al-Quran, keinginan untuk menikmati bagaimana rasanya baca Al-Quran yang sudah ada di bulan Ramadan tahun ini. Bagaimanakah kira-kira Islam memberikan solusi? Don't worry, jangan khawatir, la tahzan, jangan sedih, wala takhaf, jangan takut. Allah itu memiliki sifat Rahman dan Rahim. Mereka yang buta huruf Al-Quran istilahnya adalah ummiyun, gak bisa baca, gak bisa nulis. Itu sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh gak bisa baca, gak bisa nulis. Tapi pertanyaannya, kok Nabi Muhammad bisa khatam? Gimana caranya? Ternyata tipsnya adalah seperti dalam surat Al-A'la. Sanuqri'uka fala tansa. Dibacakan oleh malaikat Jibril. Metode tasmi, ada orang yang membacakan dan kita mengikuti. Nah, disinilah tidak ada satupun kendala bagi kita yang tidak kenal huruf Al-Quran, ummiyun, tidak khatam Al-Quran di bulan Ramadan yang mulia tahun ini. Bisa. Caranya gimana? Tinggal bismillahi Allahumma paksakan. Dipaksakan dulu. Kita nyiapin dulu. Nyiapin apa? Pertama, kita menyiapkan ilmu. Bahwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak berupa lembaran. Tidak berupa tulisan. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah bacaannya, lafaznya. Sehingga mushaf yang ada di depan kita adalah hasil karya para penulis wahyu. Inilah hasil karya Zaid bin Sabit, hasil karya Utsman bin Affan. Sehingga walaupun kita tidak bisa menyentuh mushaf yang bertulisan bahasa Arab, nggak masalah. Ya, dengan demikian, tips yang harus kita lakukan yang pertama, ayo ikhtiarlah, paksakanlah mencari Quran yang ada tulisan Latinnya. Kenapa? Karena biar kita bisa mengikuti nanti, kita perlu ada mushaf yang tulisan Latin. Banyak di toko-toko buku, bahkan di digital, media digital sudah ada Quran yang bertulisan huruf bahasa Indonesia, huruf Latin, nggak masalah. Tapi jangan baca Al-Quran huruf Latin sendiri, bahaya. Nanti jangan sampai kita mengeluarkan suara membaca dengan Quran versi Latin ini ternyata tidak persis dengan lafaz yang wahyu diturunkan kepada malaikat Jibril. Jadi tips yang pertama, siapkan Quran Latinnya. Ya seperti misalnya Yasin, contoh, kan ada Latinnya. Kalau kita cuman lihat tulisan abjadnya aja, Latinnya, Yasin itu kan Y-A-A-A S-I-I-N. Kalau kita nggak pernah dengar kalau bacanya Yasin, ya-nya 2 harakat, Yasinnya itu bisa 4-6 harakat, kan bisa jadi kita bacanya Ya-A-A-A Si-I-I-In, ya salah bacanya. Maka jangan baca Al-Quran versi tulisan Latin ya dengan membaca sendiri. Maka yang kedua, tipsnya adalah apa? Cari audio dari para qori
yang bacaannya itu sangat lancar sesuai dengan ilmu tajwidnya, lalu bacaannya jangan cepet-cepet, bacaannya yang agak lambat. Maka nanti sambil mata kita melihat mushaf walaupun tulisan Latin, telinga kita siapkan audio membaca bersama dengan ustadznya. Lalu mulut kita bergeraklah walaupun belum bisa mengeluarkan suara mengikuti bacaannya imam, bacaannya qori, paling tidak mulut kita sudah mulai bergerak. Mulailah dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, fokus. Kita siapkan semua indera ketika membaca dengan telinga melalui audio imam, mata dengan melihat mushaf, mengikuti bacaan, dan bibir pun menggerakkannya sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit. Maka nanti ya lama-lama dari mulai satu halaman, selembar, rasakanlah kenikmatan. Oh begini bisa khatam Al-Quran. Oh begini rasanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas kita baca. Apalagi bacanya bareng sama qori, bareng sama imam. Walaupun kita nggak paham, baca. Al-Quran itu akan mensucikan hati kita. Walaupun kita tidak bisa mengikutinya dengan lancar, baca. Al-Quran itu akan melembutkan hati kita. Namun, bukan berarti akhirnya terus-menerus di zona aman kondisinya seperti ini. Ya, jangan. Ini hanya ikhtiar untuk membiasakan telinga kita biasa mendengar lafaz imam bacaannya yang fasih. Agar apa? Lama-lama kita bisa mendengar, lama-lama kita bisa mengikuti. Tapi next berikutnya, di luar Ramadan, di waktu-waktu yang sangat memungkinkan, kita luangkan waktu belajar tahsin, belajar mengenal huruf hijaiyah, belajar untuk mengetahui tajwid yang ada di Al-Quran. Maka suatu saat, walaupun tanpa imam, bacaan kita bisa jadi sudah sama cengkloknya, sama fasihnya seperti bacaan imam yang ala bisa karena biasa. Ayo ya Bapak dan Ibu sekalian, remaja putra, remaja putri sekalian, jangan jadi penghalang. Ramadan ini harus lebih spesial. Ayo, walaupun kita tidak mengenal, tidak lancar dalam membaca Al-Quran, tapi baca bareng lah. Metode tasmi, baca bareng, niscaya Al-Quran itu sedikit demi sedikit akan akrab di hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Selamat mencoba. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.